wabarakatuh. Masih kurang semangat. Diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kapolres Sideneng Rapang AKBP Herdiansyah SIK, luar biasa. Saya pikir hanya di foto yang gagah, ternyata aslinya memang gagah sekali. Tidaklah cantik seorang penari jika bukan karena kita. Tidaklah mungkin Pak Kapolres datang kemari jika bukan karena cinta. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sideneng Rapang, Bapak Dr. Muhammad Rohani Ramadan, SIP MSI. Perlu kami sampaikan juga Pak Kapolres bahwa beliau juga adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sideneng Rapang. Yang kami hormati Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sideneng Rapang, Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad, SOS MSI. Kalau lebih keren biasa dipanggil Prof. Jal. Ya, Jal itu singkatan dari Jamaluddin Ahmad Lado. Kemudian yang kami hormati Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus juga Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Amil Mama MAG, dan juga merupakan Ketua Senat di Universitas Muhammadiyah Sideneng Rapang. Yang kami hormati Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Sideneng Rapang, Bapak Dr. Andas Haji Asis MSI. Beliau ini ex Kepala SMA Negeri 4 mantan SMA Negeri 2 Sidra, ya, Pancarijan. Ya, iya. Jadi beliau ini baru saja menyelesaikan pengabdian di SMA Negeri 4 Sidra, SMA 2 Pancarijan dulu. Yang kami hormati Ayahanda Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Mendering MAP. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Pancarijan. Saya survei Pak dari beberapa Kapolsek yang ada di Sulawesi Selatan, ternyata Kapolseknya Pancarijan yang paling gagah. Ya, iya. Saya lihat dari jarak-jarak 5 meter Pak, saya kira gagah Raffi Ahmad, ternyata gagah di Kapolseknya Pancarijan. Dan kami hormati seluruh ayahanda, ibunda, para wakil rektor, para dekan, para ketua prodi, seluruh ketua-ketua orto Muhammadiyah, ada dari pimpinan daerah Aisyah, kemudian dari pemuda Muhammadiyah, mana ketua pemuda Muhammadiyah, yang ada curi-curinya sedikit. Kemudian ada dari Nasyiatul Aisyah, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Watan, dan seluruh bapak ibu dosen dan staf serta pimpinan lembaga organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sideneng Rapang. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara silaturahmi Bapak Kapolres Sideneng Rapang yang baru, walaupun sebenarnya stok lama di Sidrap. Karena kenapa? Karena beliau lahir dan besar di Kabupaten Sidrap. Ya, kalau dalam filosofi Bugis artinya beliau pulang kampung. Ya, untuk bagaimana memberikan dedikasi terbaiknya untuk daerah yang kita cintai. Karena tadi saya dengar beberapa program-program prioritas yang dilakukan, saya pikir itu adalah program yang sangat luar biasa yang bisa kita kolaborasikan. Oleh karena itu, untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada, mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami memohon kesediaan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sideneng Rapang, Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad Lado, SOS MSI, Ayahanda Ketua PDM, untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus bagaimana kemajuan Perserikatan Muhammadiyah di Bumi Malam Sideneng Rapang. Kepada Ayahanda Dr. Muhammad Rohani Ramadan, SIP MSI, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wa hidayatul Qur'an. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Sidrap, Bapak KBP,
Erwin San Kristika, Pak Rektor SAP kami hormati, Prof. Jamal, Ketua Majelis Ulama, Ustaz Amin Mama, beserta segenap hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya menyampaikan terima kasih, penghargaan sekaligus apresiasi Bapak Kapolres yang berkenan untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah di Kabupaten Sidrap. Saya kira ini tradisi yang selalu kita bangun dengan Polres Sidrap. Yang ketiga, ada juga tadi programnya bagaimana supaya kampus tertib lalu lintas. Wah, ini bagus sekali. Saya kira insya Allah karena adanya MBKM juga di UMS Rapang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini Pak Kapolres, semester 6, 7, dan 8 itu tidak ada lagi perkuliahan tatap muka di kelas. Jadi perkuliahannya itu menggunakan media sosial, YouTube, TikTok. Ya, jadi nanti kalau buka-buka TikTok ternyata banyak mahasiswa menjelaskan tentang perkuliahan, nah itu dia. Jadi sisa mahasiswa yang merekam dirinya melaporkan kegiatannya apa yang dilakukan. Nah, saya kira ini menarik untuk kita kerjasamakan dengan terkait dengan itu tadi dengan Polres. Mahasiswa kita tidak ada lagi yang datang ke kampus dan ini bisa dimanfaatkan. Ya, apakah dalam bentuk magang di kantor Polres supaya mahasiswa juga punya wawasan, apakah dalam bentuk studi independen, kan banyak program-program itu. Kemarin kita kirim ke itu dalam rangka bela negara, ada yang lolos 4 orang ya, 4 orang. Yang sekarang masih ada di Pakato, Kompoli Cadangan. Jadi itu adalah anggota dari Kokam kita. Ya, itu sebagai bukti bahwa Muhammadiyah ini ya siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah, siap berkolaborasi dengan aparat keamanan, dan siap berkolaborasi dengan siapapun. Ya, saya kira bagus sekali. Saya kira itu saja saya bisa sampaikan tentang waktu. Ini banyak teman-teman yang hadir, Pak Kapolres. Saya kira momen ini bisa kita jadikan sebagai salah satu momen silaturahim sekaligus juga untuk mengenalkan diri sekaligus juga sosialisasi. Selamat datang Pak Kapolres di Bumi Nenek Malomo. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, dan saya kira salah satu kekuatan ya untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pak Kapolres adalah kekuatan sektor pendidikan. Nah, salah satu itu adalah program tinggi. Insya Allah, saya kira teman-teman Pak Kapolres sudah sering masuk ini, sudah paham betul bagaimana karakter mahasiswa kita. Terima kasih. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa wasril bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus selanjutnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidrap, Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad, Sos MSI. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh beliau tentang bagaimana progres dari kampus Universitas Muhammadiyah Sidrap yang dulunya ini adalah penggabungan dari 2 sekolah tinggi, STKP dengan STISIP, kemudian digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidrap sejak tahun 2019. Termasuk saya salah satu alumni ya dari Universitas Muhammadiyah STISIP Muhammadiyah Rapang, kemudian sekarang jadi dosen di sini Pak Kapolres. Dan saya pikir tadi ada beberapa program-program yang sangat produktif yang disampaikan oleh Pak Kapolres, termasuk tadi kampus bersinar, bersih dan bebas dari narkoba. Sudah cocok dengan Muhammadiyah karena Maluku Muhammadiyah itu matahari Pak. Ya, bersinar, ya selalu memberikan pencerahan. Ya, kemudian tadi program tertib lalu lintas. Nanti saya proses Pak mahasiswa dosen yang punya SIM nanti saya bawa pergi ke Polres bersih dulu. Ya, nanti diskusinya Pak Kapolres yang lulus. Ya, oke. Saya pikir memang ini adalah eranya kolaborasi bukan lagi kompetisi. Sehingga sinergitas terus kita bangun dan memang itu sudah menjadi budaya kita di orang Bugis. Ya, mali separape, rapa sepatokong mali sepakainya, sepakatau sepakainya. Nah, saya pikir prinsip-prinsip itu akan kita bangun sebagai putra Bugis, sebagai pengawal polisi di sini. Oleh karena itu kami kesediaan Pak Kapolres untuk menyampaikan semangat pada seluruh perserikatan Muhammadiyah dan amal besar Muhammadiyah yang pada malam hari. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan, sama perasaan kita ketemu di kaki sebelum dilantik ya.
di warkop ya. Salaman pertama itu ya. Tapi berkesan tidak? Oh, berkesan. Salaman pertama berkesan. Makanya saya lihat sepertinya baru ketemu. Sekali, cuma sebentar saja. Saya barengan nama istri. Kebetulan pas saya baru balik dari Makassar ke sini, saya lagi ketemu Pak Kapolres yang mana, Pak Punco. Sebelum saya ketemu, saya mampir dulu minum kopi di kafe ya. Ketemu sebentar, saya pernah dan kalau begitu saya kasih pantun juga. Sebelum memulai saya kasih pantun dulu. Burung gagak terbang perkasa, mengintari lagi tiada batasnya. MC yang luar biasa, terima kasih atas pujian. Saya terus MC-nya sepertinya sudah dipersiapkan itu ya. Kemudian terus dari awal sampai akhir luar biasa. Tantangan Pak Kapolsek. Tantangan. Saya langsung Pak Kapolsek, Pak. Langsung Pak Kapolsek. Pujian itu merupakan tantangan Pak. Sekaligus doa ya, semoga insya kita bisa laksanakan ya, bisa kita implementasikan dari pujian-pujian yang dilakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama seperti peraturan kami, yaitu ketua dari Yayasan Siklat Orang Gimana. Kemudian orang tua kami, senior kami, bapak kami, ketua Muhammadiyah, yaitu Muhammad Abdul Rahman. Kemudian senior kami, kakak kami, ketua UMS Profesor Dr. Haji Jamaluddin. Kemudian para pengurus Muhammadiyah Kabupaten Sidrap, para wakil rektor UMS, para dekan kampus UMS, para dosen UMS, kemudian para ketua organisasi Muhammadiyah, para staf UMS, kemudian para hadirin sekalian yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kemudian kami juga hadir di sini bersama dengan staf kami yang bawah Pak Kapolsek. Nanti kalau misalkan ada Bapak Kapolsek sudah langsung mengajarkan saya. Kemudian ada Pak Kasih Dimas ya, kemudian ada Pak Kasat Rizal juga hadir di sini. Pak Kasat Dimas ada di belakang ya. Baik, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat ridho dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diundang hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kaitannya dengan pesan-pesan Hardimas pada siang hari yang berbahagia. Sebenarnya tadi sudah disampaikan panjang lebar ya di antara. Kemudian dari beliau juga tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan kita harus bersinergi, berkolaborasi. Memang itu yang kami angkat dari awal. Itu menjadi kolaborasi. Kenapa? Karena saat ini memang dibutuhkan dalam hal bersinergi, kolaborasi dan kerjasama. Saya mengangkat tema kaitannya dengan program yang akan kita angkat. Tema besarnya adalah sinergi untuk maju bersama, menuju pada yang presisi. Kenapa? Karena era saat ini adalah era untuk kita harus bersinergi, era untuk harus bersama dalam hal apapun. Walaupun saya sebagai kepala pelaksana tanggung jawab Hardimas, tapi kita harus bersinergi secara bersama-sama. Baik itu untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang bermanfaat, termasuk juga kaitannya dengan Hardimas. Untuk maju bersama, sehingga kita bersinergi bukan maju sendiri-sendiri. Yang satu ini ke sini, satu ini ke sini, kita harus maju bersama-sama dalam rangka untuk menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibility, kemudian transparansi, berkeadilan. Sehingga semuanya memang harus kita berbasis prediksi. Saya sampaikan pada saat itu, harus saja. Kenapa? Karena berbagai permasalahan sosial, berbagai permasalahan Hardimas ada di sini. Sehingga kita harus melakukan upaya-upaya prediksi berbasis data, kemudian kita melangkah di sana melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya kepolisian dalam rangka untuk dalam rangka untuk meminimalisir kaitannya kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan tertiban masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari segenap UMS yang ada di sini
bahwa tadi dari berbagai program yang kami sampaikan alhamdulillah mendapatkan respon positif. Yang pertama kaitannya dengan memang saya punya rencana besar. Kenapa? Karena saya menginginkan bahwa kita harus bangun kesadaran disiplin daripada masyarakat kita. Kita tidak mengedepankan penegakan hukum, itu adalah langkah yang terakhir. Kenapa? Karena penegakan hukum bisa kita lakukan apabila upaya-upaya pencegahan itu sudah kita lakukan secara maksimal, namun masih dapat muncul kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran, kaitannya dengan kejahatan yang terjadi. Kenapa? Karena kita memerangi perbuatan, bukan memerangi orang. Orang itu satu, kita ciptaan yang maha kuasa, kita hadir di sini, kita diberikan hak untuk hidup. Tapi yang kita perangi adalah perbuatan supaya mereka menjadi lebih baik. Dan kita kedepankan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif dalam rangka untuk upaya-upaya pencegahan, mendisiplinkan, kemudian melakukan penyedaran terhadap masyarakat kita supaya mereka mau berubah dan kemudian melakukan hal-hal yang baik, menjadi produktif, ekonomi menjadi baik, masyarakat menjadi sehat, keamanan terjamin, Kamsel Picture atas pun juga itu terjamin. Amin. Itu rencana besar. Apresiasi yang luar biasa tadi, alhamdulillah, insya Allah segera kita dalam jadi Pak komunikasikan dengan beliau kaitannya dengan untuk rencana membuat kampus bersih daripada narkoba. Ini dulu program yang kita angkat, kemudian nanti akan bisa diikuti, kemudian akan didengarkan oleh masyarakat kita, insya Allah dengan sadar bahwa untuk nantinya akan menjadi generasi-generasi emas, akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, bahwa kita harus sehat dulu. Sehat secara jasmani mohon rohani, kemudian juga diikuti dengan pendidikan yang lebih baik, sehingga nantinya kita akan melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi pemimpin di masa yang akan datang, khususnya dari segi mental. Sepertinya ada bibit-bibit dari MC ini, Pak. Amin. Saya dari tadi ke MC lagi. Luar biasa pujiannya hari ini. Berat saya ini. Kemudian kampus tertib berlalu lintas. Ini memang sengaja saya angkat. Kenapa tertib berlalu lintas? Kenapa? Karena kita tahu persis bagaimana kondisi-kondisi yang ada di jalan. Bagaimana kondisi-kondisi masyarakat kita dengan sadar akan pentingnya berlalu lintas di jalan. Kita tahu bahwa angka kecelakaan itu setiap hari terus ada dan bahkan bertambah. Kenapa? Karena masyarakat kita yang tidak sadar, yang tidak disiplin akan pentingnya berlalu lintas di jalan. Ini merupakan salah satu penyumbang kaitannya dengan angka kematian. Salah satu penyumbang kaitannya dengan terjadinya luka berat, luka ringan, dan kemudian juga bisa menyebabkan kemiskinan, bisa menyebabkan pengangguran. Kenapa bisa terjadi kemiskinan? Kenapa bisa terjadi pengangguran? Tulang punggung keluarga ketika dia turun ke jalan karena keteledoran, ketidakdisiplinan dia, ketidaktertibnya dia dalam berlalu lintas, akhirnya terjadi kecelakaan. Terus siapa yang mau menanggung anak yang bersangkutan? Siapa yang mau menanggung beban istri keluarga? Akhirnya akan terjadi kemiskinan, akan terjadi pengangguran, sehingga menjadi kan itu prioritas saya juga bersama dengan anggota dalam rangka untuk mewujudkan Kamsel Picture atas. Salah satu program yang akan kita angkat adalah di lembaga pendidikan. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang intelektual, ini adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan edukasi, sosialisasi sebagai corong kita dalam rangka mewujudkan Harmon Fitness, dalam rangka mewujudkan Kamsel Picture yang lantas. Sehingga masyarakat kita sadar sebelum menggunakan kendaraan di jalan harus siap. Orang siap kendaraan, kemudian siap registrasi dan identifikasi. Kemudian juga tadi disampaikan kaitannya dengan program digital. Alhamdulillah di sini ternyata semuanya sudah berbasis digital. Sehingga juga ini merupakan bagian yang sangat-sangat positif, yang sangat-sangat baik dalam rangka untuk kita mengedukasi masyarakat kita secara bersama-sama. Sehingga nantinya apa yang menjadi bagian digitalisasi yang belum sampai kepada masyarakat kita akan sinergikan, kita akan kolaborasikan, kita akan turun bersama-sama dalam rangka untuk mengedukasi kepada masyarakat kita. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat yang ada di sini ini belum tahu persis kaitannya dengan digital signal. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena SIM digital
SIM nasional presisi dan Samsat digital nasional. Untuk proses perpanjangan SIM A, proses perpanjangan SIM C sebenarnya tidak perlu harus hadir lagi karena perpanjangan. Kalau baru harus hadir karena harus dites, harus praktek, harus memberikan keterangan kenapa kan SIM merupakan legitimasi kompetensi, harus memiliki keterampilan. Tapi kalau perpanjangan mereka sudah pernah tes, sehingga kita digitalkan. Itu tidak perlu lagi harus datang ke kantor satuan pelayanan SIM, tidak perlu lagi harus datang ke sini. Cukup dengan menggunakan aplikasi yang namanya SIM. Kemudian bagaimana dengan proses pengantaran aplikasi datang secara manual? Itu kan sudah dikerjasamakan dengan PT Pos untuk bisa diantarkan. Kemudian bagaimana dengan signal? Samsat digital nasional. Saya benar percaya itu juga ini berbasis digital, lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Proses pengesahan STNK tahunan, proses perpanjangan pajak tahunan, kecuali kalau misalkan kendaraan baru harus hadir. Kenapa? Karena harus dicek, cek fisik. Namanya barang baru harus dicek fisik. Barang baru harus dicek fisik, Pak. Kira-kira layak atau tidak? Kira-kira sesuai atau tidak? Cek fisik itu untuk penyesuaian antara dokumen dengan kendaraan, harus disesuaikan itu. Jangan cek fisik yang lain. Cek fisik kendaraan itu harus menyesuaikan antara dokumen yang ada dengan kendaraan, memastikan bahwa itu sesuai baru dilakukan proses. Tapi untuk proses perpanjangan, kemudian untuk proses pengesahan SIM tahunan, ini kan sudah dilakukan proses di awal, registrasi dan identifikasikan dari berapa, sehingga itu digitalkan. Jadi tidak perlu lagi harus datang ke kantor Samsat untuk ngantri di sana, meluangkan waktu. Bagaimana dengan proses pengesahan itu secara elektronik, secara digital? Bagaimana menanti BPPKB-nya, tanggal bukti pelunasan kewajiban pembayaran itu secara digital? Kemudian bagaimana dengan mekanisme pembayaran yang sudah dikirimkan dengan multi payment bank? Itu sudah tinggal memilih. Yang penting ada saldonya, kalau saldo seperti saldonya. Kemudian yang paling penting lagi bahwa saya sebagai orang baru di sini, saya sebagai putra daerah di sini, kan ini alhamdulillah diberikan amanah untuk menjabat di sini sebagai Kapolres Sidrap, sebagai orang Sidrap. Saya dulu sekolahnya di SMA 2, sekarang menjadi SMA 4 ya, SMA 4. Kemudian seminggu lagi saya sekolah di SMP 1 Baranti, kemudian SD 5 Baranti. Satu-satunya SD, SMP, SMA yang musuh aku cuma saya sampai sekarang. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. SD 5 nggak ada masuk aku. Kemudian SMP 1 nggak ada banyak. Masuk aku, SMA masuk aku, Akademi Kepolisian. Kemudian SMA 2 sampai sekarang kalau tidak salah belum ada. Tapi saya tidak pernah kali langsung masuk aku. Saya masuk di dalam sepeda. Makanya di sini saya bagus jalan kaki dan sepeda. Jalan kaki dan sepeda tadi itu ada hikmahnya semuanya. Memang Tuhan sudah, Allah SWT sudah membuat seperti itu ada hikmahnya semuanya gitu. Kembali lagi bahwa tergantung keinginan, kemauan kita, usaha dan kreativitas dan doa kita, insya Allah kalau bisa baik pasti akan maksimal. Sekali lagi saya menitipkan diri, tolong kita jaga bersama-sama. Kemudian kami juga sudah silaturahmi dengan Forkopimda kemarin. Kami juga menitipkan Polres, menitipkan wilayah Sidrap ini agar kita sama-sama untuk berkolaborasi, bersinergi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berkesinambungan, keamanan yang kondusif, agar stabilitas yang terjamin, pertahanan keamanan kita menjadi kuat dan didukung oleh rekan kita dari TNI. Itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Semoga hari ini memberikan manfaat. Setiap langkah demi dan demi kita, Allah selalu berada di sini. Terima kasih. Kami akhiri dan nilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikan aplaus semuanya kepada Bapak Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK yang luar biasa tadi telah menyampaikan beberapa informasi termasuk program-program yang akan disinergikan dengan seluruh elemen masyarakat Sidrap. Dan saya pikir memang penting bagi kita untuk bagaimana saling menjaga satu sama lain, karena kalau kita hanya diserahkan kepada pihak kepolisian dengan jumlah penduduk di Sidrap ini kurang lebih 300.000, sementara personil mungkin hanya 450, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergitas atas seluruh. Datanya dari mana? Kau tahu di mana kota saya? Ya.
luar biasa. Masih dari persaingan. Ternyata sambil memberikan arahan Pak buka Google sebenarnya. Pertama gimana maksudnya Polres? Justru saya mau tawarkan satu program ini Pak. Ya, untuk Pak Kapolres baru namanya Sarumasi Polisi. Ya, Sarumasi itu dalam artian bahasa Bugis artinya memberikan kesan yang baik kepada masyarakat. Sarumasi juga kita bisa singkatkan dengan kata S itu sopan, A itu amanah, RO itu ada responsif, M itu merakyat, A itu aman, S itu adalah sinergi. Berarti Sarumasi Polisi. Artinya yang memberikan kesan yang baik untuk seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya tadi ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena memang sekarang ini polisi tidak sekadar yang di lalu lintas, tapi bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena memang filosofi orang Bugis Pak, kalau kita mau sedikit lagi mengambil pesan kepemimpinan dari Neni Malomo yang mengatakan yari telai pemimpin Rio napa tiruang, ritang nasi geraga-raga, rimuri napa ampir. Sama halnya dengan pesan Ki Hajar Dewantara. Ya, pemimpin itu ketika berhadapan senantiasa menjadi contoh dan tauladan. Ketika berada di tengah-tengah senantiasa berbaur di tengah-tengah masyarakat tanpa memandang bulu, tanpa memandang strata sosial. Dan ketika berada di belakang senantiasa menjadi motivator dan penyemangat. Saya pikir karakter itu ada pada diri Pak Erwin. Pokoknya maju lagi sini. Ya, karena memang itu pada prinsip Muhammadiyah itu saling memperkirakan. Jadi kita bersyukur kalau ada tamu kemudian kita sambil ketawa sambil kita memberikan edukasi dan manfaat. Karena memang saya pikir jabatan yang kita miliki adalah semata-mata untuk berfasdatul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bagaimana khairun nas anfa'un nas, bahwa sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat bagi manusia. Saya pikir begitu dari dulu. Mungkin ada dari bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya atau ada hal-hal yang disampaikan kepada Pak Kapolres kita atau dengan seluruh jajarannya. Iya. Ada mungkin? Oh, ada Pak Rahman. Iya. Ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak. Iya. Saya juga namanya. Pak Kapolres, terima kasih atas kunjungannya ke kampus kami. Yang kami hormati juga Pak Kapolres, ada pimpinan kami PDE, Dr. Muhammad Rohadi, ada juga yang ada Pak Rektor, Pak Prof ya. Lalu juga yang kita Dr. Abdul Rahman, Ketua BPH Inovasi juga dan teman-teman dosen semua pada kesempatan kali ini. Ada juga dari pihak kepolisian. Begini ringkas saja Pak Kapolres, saya sependapat kita kolaborasi dan biarlah kami di kampus ini mengalami idealisme sehingga anak-anak muda ini penuh harapan ke depan. Yang kedua, yang saya ketika Pak Kapolres karena dibutuhkan juga integritas. Jadi saya titipkan ke Pak Kapolres bagaimana kepolisian itu lebih ditingkatkan lagi integritasnya. Karena kampung kita ini luar biasa masalahnya. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin memiliki pesan bahwa memimpin itu menderita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Rahman Yakub. Saya pikir tadi ada beberapa pesan-pesan filosofis yang disampaikan oleh beliau sekaligus tadi bagaimana mengingatkan kita semua bahwa memang semua stakeholder termasuk kepolisian harus punya integritas karena itu yang menjadi barometer atau tolak ukur kemanusiaan seseorang, adanya kesesuaian dengan perbuatan. Dan saya pikir itu juga sangat erat kaitannya dengan kita orang Bugis, ya ada yang tahu apa kita sampaikan itu yang kita lakukan. Selanjutnya mungkin ada dari Pak Lurah, jadi di UMS Rapang itu Pak, jadi ada Lurah, ada Kepala Desa. Ini Lurahnya Baranti Pak, ya Lurahnya Baranti, sekaligus dosen di UMS Rapang. Ada mungkin disampaikan Pak Ica? Kalau begitu mungkin saya, ada Pak Desa. Nah, ini juga PPH di UMS Rapang Pak, Kepala Desa Carawali, ya Bapak Abdul Hafid Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak dari saya.
Bapak tadi menyampaikan bahwa kampus bersinar. Jadi saya mau juga ini bagaimana desa bersinar. Di desa saya juga di acara waktu nantinya saya fungsikan 3 pilar. Jadi bisa memingkati mas dengan kepala desanya itu sendiri. Dan bukti kemarin di posko balai waktu itu saya nomor 1 di Kabupaten Serak, artinya desa saya. Jadi ada strategi saya untuk menangani narkoba. Bagaimana supaya narkoba di desa saya ini artinya berkurang. Jadi saya sudah 2 kali mengadakan penangkapan. Dan alhamdulillah bersama Katipas dan Katimas. Jadi saya setelah ditangkap saya panggil sama orang tuanya, baru dibawa ke posko Balayoko, baru ditanya semua apa maunya, apakah lanjut di Polres ataukah dibina di desa. Beliau bermohon kepada ketiga pilar ini bahwa kalau bisa dibina dan saya akan bantu. Dan alhamdulillah ada yang berhasil. Yang kedua strategi saya itu, saya sekarang membangun kantor desa. Kantor desa ini ada beberapa ruangan, termasuk ada ruangannya insya Allah bagi Bisa dan ada ruangannya bagi Katimas. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 sudah bisa difungsikan, insya Allah. Jadi Babin Katimas saya Pak ini alhamdulillah yang terbaik kemarin, terbaik kedua di baru-baru ini ada seorang pemuda yang ditangkap. Saya bersama dengan 3 pilar itu, alhamdulillah kita yang bantu kawangannya juga sebagian, dan kita juga artinya ini tolong tukang ini tolong antara ini. Kita sudah selesai kemarin. Alhamdulillah antara desa Sawali dengan seperti itu. Jadi saya berharap kalau bisa, karena desa bersinar ini tentu sangat dibutuhkan. Dan saya hanya berharap kalau bisa membantu saya bagaimana ada pendekatan persuasif. Kita tahu semua bahwa ini pelakunya, termasuk solusi kita tahu semua Pak. Jadi bagaimana ada bantuan dari kabupaten dan Polres ini supaya bagaimana bisa diminimalisasi ini. Jadi saya Pak, niat saya itu bagaimana desa Carwali sebagai desa bersinar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi Maka. Dan saya pikir nanti Pak, Pak Kapolres sudah agendakan khusus nanti akan ketemu dalam seluruh APC, asosiasi pemerintah desa untuk mewujudkan desa bersinar Pak. Jadi informasi tidak hanya sampai ke Pak Hapi, tapi juga bisa sampai ke seluruh desa. Jadi nanti diprogramkan silaturahmi juga seperti dengan seluruh pengurus APC. Pak Kapolres sudah agendakan itu, saya sudah dibisik-bisik tadi. Pak, masih ada saya ini saya sudah sampaikan ke Kejaksaan Pak Kapolres juga, Pak Danrami dan Pak Camat bahwa di desa saya tidak ada lagi cewek-cewek kalau mana. Yang beberapa pertimbangan. Pertama, tidak ada silaturahmi antara keluarga dan yang punya acara. Yang itu dengan cewek-cewek memang tidak ada. Alhamdulillah masyarakat hukum. Yang kedua adalah mengganggu bagi guru, bagi siswa-siswa yang ada terlambat ke sekolah. Selanjutnya kalau ada jaya pasti ada minuman keras. Kasih Pak. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Karnas dulu, dekan FKIP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena waktu dulu ini sudah masuk Pak, saya langsung pada inti. Ketika kita berada di luar daerah Sintrat, kemudian ketemu dengan teman-teman di kabupaten lain atau dari kabupaten lain, ada predikat di Sintrat ini yang hampir publik semua tahu tentang 3S itu: sabu, sabung, sobis. Apa saya apa? Oh, waria ya, tambahannya ini ada yang baru. Nah, saya membayangkan ketika Bapak mengawali amanah di kampung halamannya sendiri, punya data tentang predikat itu.
dan problem di tengah-tengah masyarakat ini, sepertinya masyarakat tahu, seperti yang disampaikan Pak Desa tadi, siapa orang-orang yang terjun di dunia itu. Tetapi sepertinya tidak ada power untuk melakukan tindakan. Jadi catatannya tadi, semua masyarakat tidak menyenangi perbuatan-perbuatan seperti itu, tetapi masyarakat tidak punya kekuasaan untuk ini. Nah, mungkin kehadiran Bapak sebagai pemimpin di kepolisian ya di Kabupaten Sintang ini bisa bersinergi dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa itu salah satu perannya itu Pak adalah sosial kontrol. Nah, mungkin lewat kerjasama dengan mahasiswa bisa dilibatkan, karena saya yakin sekali mahasiswa itu punya data tentang siapa-siapa itu. Tetapi itu tadi, mahasiswa tidak punya power untuk itu. Nah, kira-kira Bapak strategi ke depannya ini untuk bahasa tegasnya mungkin memberantas ya. Bagaimana ini? Adakah strategi? Karena ya, ketika ada Kapolres baru, langkah awal silaturahmi. Tetapi sepertinya predikat itu tidak ada pergeseran. Nah, kira-kira dengan hadirnya Bapak sebagai putra daerah, adakah strategi baru yang insya Allah ke depan bisa paling tidak meminimalisir predikat itu supaya ada pergeseran dari yang sebelumnya itu frekuensinya sekian ya, paling tidak bisa. Saya pikir itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Ibu Dr. Haja Dastina, beliau ini sudah dilantik dan diberikan predikat sebagai dokter spesialis janda, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan gelar saya dokter spesialis janda, ya karena kebetulan saya disertasi saya itu tentang cerai berat yang ada di Kabupaten Sidendreng Lapang. Jadi salah satu hasil penelitian saya itu bahwa faktor kedua terjadinya cerai berat yang tinggi di Kabupaten Sidang itu adalah narkoba. Ya, berdasarkan hasil wawancara saya lakukan ada 450 kasus yang ada di rutan, dan itu sekitar 75,3% istri menggugat itu karena suami terlibat dalam narkoba. Ini yang meresahkan kami karena semakin tinggi narkoba yang ada di Kabupaten Sidendreng Lapang, maka semakin tinggi janda yang akan ya, jadi saya mengatakan bahwa data selama ini data kepolisian mungkin tidak transparan tentang narkoba, tapi carilah di kantor pengadilan agama dan di rutan kelas 2B bahwa narkoba di Kabupaten Sidrap itu termasuk tinggi. Jadi permintaan saya, Pak, bagaimana narkoba ini dikurangi sehingga Kabupaten Sidrap ini bisa juga menurun jandanya. Karena itu memang menarik, tapi bukan sangat bangsakan. Dan yang perlu diminimalisir ketika itu tidak menjadi daerah yang sabu-sabu, sabung ayam, narkoba, dan yang terakhir meminimalisir janda. Mungkin langsung saja Pak, mungkin ada respon beberapa hal dari Pak Kapolres dan dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Perserikatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih atas saran masukan yang disampaikan. Belum tadi disampaikan Bapak itu pemimpin itu menderita ya, ini bagian. Belum apa-apa sudah banyak tugas-tugas yang harus dilakukan. Itu bagian daripada proses untuk menuju penderitaan. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang harus kita benahi pelan-pelan. Tidak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bersih secara tiga-tiga. Kita juga melakukan berbagai macam upaya-upaya kepolisian dalam rangka untuk melakukan penertiban, keamanan, kemudian melakukan kegiatan preventif, termasuk juga penegakan hukum. Saya mengawali dari narkoba dulu. Kenapa? Karena dampaknya menghasilkan PJK. PJK tahu? Persatuan Janda Lapang. Jangan sampai itu viral bahasanya.
Kan bahasanya pengalaman itu nggak ada. Jadi memang dampaknya kompleksitas kaitannya dengan hal itu. Tapi kepolisian dalam hal ini adalah polisi selalu melakukan upaya-upaya polisi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tahu bagaimana kondisi tahanan kita di sana, itu lebih banyak dari narkoba. Berapa Pak saya minta? Narkoba ada 30 sampai hampir over. Nah ini kan karena tidak terpublikasikan ke masyarakat kita. Artinya penegakan hukum kita lakukan, pola penyadaran kita lakukan. Dengan tadi itu saya menyentuh sekolah, saya menyentuh kampung. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk menghadirkan. Memang pelan-pelan. Kenapa? Karena mungkin sudah membudaya dan ini sudah banyak. Tidak bisa kita bersihkan secara keseluruhan, tapi bukti bahwa kita melakukan itu adalah dengan adanya jumlah tahanan kaitannya dengan kasus narkoba yang saat ini ada di Polres. Ada 30 lebih. Paling banyak narkoba. Selebihnya itu hanya kaitannya dengan kasus-kasus konvensional. Artinya berbuat semuanya. Personal kita berbuat semuanya untuk melakukan upaya penegakan hukum. Di samping kita juga mendorong masyarakat kita untuk membantu. Ayo kita bersama-sama untuk menciptakan dan kemudian mengajak masyarakat kita untuk mereka disiplin dan sabar kaitannya dengan hal-hal itu. Dengan membuat kampung bersinar, dengan membuat program kampung tertib berlalu lintas, dengan membuat kampus sekolah bersinar, supaya mereka terdorong terbuka. Jumlah tadi disampaikan bahwa jumlah masyarakatnya kita ada 300.000. Jumlah personel kita ada 400. Kita tidak mungkin seketika untuk melakukan itu. Butuh dukungan, butuh partisipasi. Ada informasi yang sampaikan ke kita, supaya nanti anggota kita bisa melakukan upaya-upaya dan melakukan ke kepolisian. Intinya bahwa yang disampaikan itu adalah betul-betul terbukti. Kenapa? Karena proses yang kita lakukan sesuai dengan yang benar. Ada SOP, standar operasional, prosedur dalam melakukan langkah-langkah itu. Kemudian kembali lagi bahwa integritas itu luar biasa Pak. Integritas itu derajat tertinggi di antara kegiatan-kegiatan yang lain. Integritas itu ada kejujuran, ada komitmen, ada semuanya, tanggung jawab, transparansi, semuanya ada di integritas. Memang butuh waktu juga. Kenapa? Karena menurut saya banyak. Polres cuma hanya sendiri. Tapi butuh waktu untuk kita harus mengedukasi, misalnya mengedukasi masyarakat, kita juga harus mengedukasi anggota saya sendiri. Kenapa? Karena organisasi yang sehat insya Allah akan melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang sehat. Sama dengan masyarakat kita juga harus sehatkan masyarakat kita. Kalau masyarakat yang sehat, kemudian aparatnya itu juga sehat, insya Allah akan melahirkan kesejahteraan masyarakat, membangun akan perjalanan yang baik, lingkungan terjaga dan satu tempat terjaga. Ini yang menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Kapolres hanya satu, harus bersama-sama bergandeng tangan dengan Forkopimda. Forkopimda ada Pak Bupati yang punya tanggung jawab kaitannya dengan untuk masyarakatnya, bertanggung jawab untuk mensejahterakan, menyehatkan, dan kemudian melakukan pembangunan. Saya bertanggung jawab kaitannya dengan untuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban kelancaran lalu lintas tentunya harus dengan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pak Dandi bertanggung jawab kaitannya dengan untuk masalah pertahanan keamanan kita supaya menjadi lebih kuat, lebih kokoh, tidak dirongrong-rongrong. Dan tadi disampaikan bahwa Pancasila sudah pegang, di sini tidak ada teroris, yaitu bersama-sama dengan kita untuk membendung itu dan melawan. Yang jelas bahwa kita akan tegas dan keras terhadap pelaku. Kita memerangi perbuatan dan bukan orang, karena orang itu adalah memiliki hak untuk itu. Tapi kita akan perbuatan selama terbukti maka kami tegas dan keras di sana. Dan kita akan memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, apresiasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat kita yang sudah disiplin, yang sudah tertib, ya dengan berbagai program-program yang kita lakukan, sehingga yang tadi perilaku menyimpang ini mereka bisa bergeser ke perilaku tidak menyimpang dengan menghadirkan program-program yang positif. Nah itu beberapa mungkin hal yang perlu kami sampaikan secara berlanjut, nanti bisa berkomunikasi langsung. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami mengapresiasi luar biasa dari masyarakat kita. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlanjut. Kita harus tetap bersinergi, kita harus tetap bersama-sama
Kenapa? Karena tidak akan bisa kita wujudkan apa yang menjadi keinginan pemerintah atau yang diinginkan tanpa ada kerjasama yang baik. Itu mungkin baru kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan apresiasi kepada Bapak Kapolres. Jadi secara umum beliau tadi menjelaskan bahwa memang ini butuh kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, dari pemerintah desa, dari perguruan tinggi, seluruh ormas-ormas dan lain-lain. Yang jelasnya insya Allah Pak Kapolres akan membuka ruang komunikasi untuk bagaimana terus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat yang hadir. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Ingin hati berpoligami, apa daya istri lebih berani. Untuk kepilah guru cenderawasih, terima kasih Pastor Bukrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah masuk ke dulu. Saat ini mungkin foto bersama dari Perserikatan Muhammadiyah. Oh iya. Dari sini, di sini ya. Ada Kapolres. Di sini berdiri ya. Nanti teman-teman yang lain di belakang saja berdiri ya. Menyesuaikan supaya bagus gambarnya. Kita salam presisi Pak Kapolres. Mana ya? Ada di luar. Mana penempatan? Pak Kapolres, saya dan Pak Rektor, Ketua MUI,